sahabat berproses, selamat sore. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya buat join di RB Live hari ini. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya, sahabat berproses semuanya. Nah, aku coba pin dulu topik yang bakal kita bahas hari ini. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya. Oke, sepertinya teman-teman udah pada join nih, sahabat berproses semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Selamat datang dan selamat sore, sahabat berproses semuanya. Selamat datang di RB Live Ruang Berproses. Oh iya, aku mau ngucapin nih selamat hari Jumat buat sahabat berproses semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya pulih saat ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat menarik nih. Mungkin banyak dari sahabat berproses yang masih mahasiswa dan ingin mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, atau mungkin beberapa dari kalian itu adalah seorang fresh graduate atau bahkan sudah bekerja nih, tapi masih belum menyadari passion apa yang dimiliki sekarang. Nah, banyak orang di luar sana yang membicarakan tentang passion. Pastinya passion ini nggak pernah jauh dari kata pekerjaan ya teman-teman. Nah, dan juga banyak orang yang menyatakan sesuatu yang disukai itu sebagai passion mereka. Nah, tentu hal ini menjadi topik yang sangat menarik buat dibahas ya. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang menyadari bahwa pentingnya bekerja sesuai dengan passion mereka. Nah, sebenarnya passion itu apa sih? Dan kira-kira bagaimana ya orang yang bekerja tanpa didasari dengan passion? Apakah lebih penting passion atau lebih penting pekerjaan nih? Nah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu passion or profession. Kita bakal ngobrol bareng sama Kak Inaulia Sekar, MPSI Psikolog. Beliau adalah psychologist, HR consultant, career coach, dan juga CEO dari ID Consultant. Nah, oke. Sebelumnya, perkenalkan aku Ayu, tim dari Ruang Berproses yang akan menemani teman-teman sahabat berproses dalam waktu 1 jam ke depan. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat sahabat berproses, jika nanti ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan topik kita hari ini, bisa langsung di drop pertanyaannya di chat IG Live atau di question box yang sudah tertera. Nanti bakal aku bacain pertanyaannya. Nah, aku mau mau invite dulu Kak Inanya ya. Oke. Sebentar lagi beliau akan join bersama kita. Halo Kak Ina, selamat sore. Selamat. Oke. Waalaikumsalam. Oke Kak, mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu kali ya Kak. Oke, perkenalkan aku Ayu dari tim Ruang Berproses yang akan menemani Kak Ina sharing hari ini mengenai topik yaitu passion or profession. Mungkin Kak Ina bisa memperkenalkan diri nih. Halo, selamat sore semuanya dari followernya Ruang Berproses ataupun followernya ID Consultant. Semoga teman-teman sore hari ini yang join, kami ucapin thank you banget. Dan semoga teman-teman yang join selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Dan jangan lupa nih untuk selalu ikutin live IG-nya dari Ruang Berproses. Karena secara rutin ya, kalau setahu saya diadakan. Karena di situasi pandemi ini kan justru situasi yang tepat banget nih buat kita memanfaatkan segala hal yang dapat meningkatkan ilmu kita. Apalagi nih buat kita teman-teman fresh graduate yang masih mahasiswa, yang masih mau cari kerja gitu kan. Bekalilah diri kita dengan banyak sekali pengalaman dan ilmu. Oke, bener banget nih Kak. Nah Kak, mungkin sahabat berproses nih
tahu Kak Ina nih join dari Instagram idkonsultan.id. Mungkin Kak Ina mau sharing nih tentang platformnya nih, biar sahabat berproses tahu. Oke, baik. Jadi teman-teman, ID Consultant ini sebenarnya tuh dulu lebih ke HR Consultant, tapi saat ini kita lebih segmented lagi pasarnya, yaitu mempersiapkan teman-teman yang mau masuk dunia kerja secara mental, secara knowledge, gitu kan, dan tentu saja secara soft skill, ya. Nah, makanya bisa dilihat nih dari event-event yang diadakan oleh ID, gitu kan, free webinarnya semuanya untuk membekali gimana sih mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Jangan lupa tuh, oh, yang belum follow ya, followernya dari Ruang Berproses bisa intip-intip Instagramnya Aide karena sebentar lagi minggu depan Aide akan ada event terdekatnya yaitu webinar marathon ya, pentingnya personal branding untuk mahasiswa fresh graduate. Dan di hari Sabtunya akan ada soft launching. Jadi ada Aide Talk Show sekaligus soft launching produk barunya ID ya. Dan di situ nanti di ID Talk Show silahkan teman-teman bisa curhat, bisa ngobrol, mengemukakan apa yang jadi keluh kesah, ketakutan untuk masuk ke dunia kerja. Kita ngobrol di hari Sabtu ya. Sekaligus teman-teman juga hadir nih di acara launchingnya produk barunya ID gitu. Nah, keren banget nih Kak. Mungkin sahabat berproses jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai ID Consultant, bisa langsung cek Oh, Instagramnya di idconsultant.id. Oke. Nah, Kak, kita hari ini bakal ngobrolin topik yang sangat menarik nih. Ini menarik banget pastinya buat next mahasiswa, nih. apalagi terutama fresh graduate ya. Nah, Banget. tentang passion or profession. Nah, menurut Hmm. Kak Ina sendiri nih, sebenarnya passion itu apa sih, Kak? Biar sahabat berproses nih punya gambaran nih. Oke, jadi kalau kita bahas passion tuh memang nggak akan pernah ada habisnya ya. Dari dulu zaman saya kuliah gitu sampai sekarang tuh passion tuh selalu menjadi hot topic gitu. Jadi kalau ditanya passion sendiri itu apa sih? Passion itu adalah apabila kita bisa ini bukan secara teori ya. Kalau teori itu kan banyak ya ini. Jadi kalau secara pemahaman kita bagaimana di lapangan gitu kan, passion itu adalah sesuatu yang memang kita sukai gitu loh. Kita sukai ketika kita melakukan itu tuh waktu nggak akan terasa lama, kemudian kita pun juga melakukannya dengan sukarela gitu kan. Tetapi passion ini berbeda ya sama hobi. Jadi passion ini tuh lebih ke arah sesuatu hal yang kemudian yang kita sukai dan membuat kita menjadi produktif. Seperti itu. Itu sih, Mbak. Oke. Oh gitu, oke. Berarti beda banget ya, Kak, ya sama hobi. Betul, kan orang kadang-kadang tuh suka membedakan, Mbak. Kadang kita pun juga suka bingung gitu kan. Aku tuh pengen bekerja sesuai dengan passionku. Begitu ditanya gitu kan, passionmu apa gitu ya. Passionku menyanyi misalnya kayak gitu. Oke, sebenarnya apakah kamu ini menyanyi ini hanyalah sekedar hobi gitu kan atau sesuatu yang memang benar-benar ingin kamu tekuni ya untuk kemudian itu menjadi masa depan kamu gitu kan. Nah, orang-orang kemudian kayaknya enggak deh kalau untuk masa depan, kayaknya itu adalah sesuatu hal yang memang aku sukai aja kalau aku lagi penat, aku lagi senggang, itu berarti namanya hobi bukan passion gitu ya. Oke. Tadi kan Kak Ina kan udah jelasin nih antara passion dan hobi itu beda banget. Nah, kalau misalkan passion dengan bakat dan minat nih, Kak, kira-kira berbeda juga nggak? Oke, jadi gini, kalau ada juga nih teman-teman ya, kalau ditanyain beda atau enggak, itu pasti berbeda. Tapi ada juga yang passion itu sejalan dengan bakat dan minatnya, gitu. Tetapi ada juga yang passion itu tidak sejalan dengan bakat dan minatnya, gitu ya. Jadi kalau ditanya sama atau enggak, itu berbeda. Bakat dan minat itu adalah sesuatu hal yang dapat menunjang passion kita. Seperti itu ya, yang dapat menunjang passion kita, semangat kita, kemampuan kita merealisasikan cita-cita kita, seperti itu. Jadi beda sih kalau ditanya beda atau enggak, itu beda. Itu sebenarnya adalah kedua hal yang di mana passion dan minat dan bakat itu menunjang passion itu sendiri. Nah, oke.
Sudah cukup jelas tadi bahwa passion dan juga bakat minat dan juga hobi tentunya beda banget ya Kak. Oke, kenapa sih Kak passion itu penting? Pasti mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri nih ketika mau masuk ke dunia kerja, pasti mereka bakal mempersiapkan passion mereka ketika nanti masuk ke dunia kerja, khususnya fresh graduate nih pasti bakal ditanyain, passion kamu apa? Dan mereka belum menyadari, apa ya passion aku? Nah, kenapa nih menjadi penting banget nih Kak? Oke, sebenarnya ya, Mbak Ayu, kalau jujur ditanya penting atau enggak ya, saya itu yang alirannya passion itu nggak penting gitu ya. Jadi ketika teman-teman fresh graduate gitu ya, kalian mau bekerja gitu kan, dan kalian masih merasa, aduh aku belum tahu nih passion aku gitu. Dan ketika kita udah punya mindset bahwa passion penting, di situasi ketika kita nggak tahu apa jadi passion kita, itu justru akan menghambat kita ya. Itu justru akan menjadi excuse kita jadi oke, aku nggak maulah nyari kerja dulu karena aku belum tahu passion aku apa gitu. Jadi teman-teman, passion itu jangan ketika kalian mau mencari kerja, jangan menunggu kalian tahu apa yang menjadi passion kalian. Karena passion itu adalah sesuatu hal yang untuk dicari, untuk dieksplor ya. Bukan suatu hal yang itu apa namanya datang begitu saja, yang hanya kalian pikirkan kemudian itu menjadi passion kalian. Enggak. Jadi passion itu adalah sesuatu yang memang untuk kita cari, untuk kita explore, sehingga kita bisa tahu, oh itu that is my passion, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya passion itu penting atau enggak, lebih penting apa yang menjadi prioritas kalian. Ketika memang passion itu bisa mendukung prioritas kalian, ya go ahead. Tetapi ketika passion itu tidak bisa menunjang apa yang menjadi prioritas kalian, maka kita harus lebih bisa bijak memilih mengikuti passion atau mengikuti apa yang menjadi prioritas kita. Itu sih. Oke, ini sangat-sangat menarik sih Kak. Semakin dibahas tuh makin penasaran nih dengan passion nih. Kan tadi aku sempat baca nih CV dari Kak Ina adalah HR consultant. Nah, sering nggak sih Kak menemukan pertanyaan seputar passion? Oke, sering banget ketika mereka gini, ketika ditanyakan ya, apalagi zaman sekarang, Mbak, lebih penting ngikutin passion atau ngikutin, saya tuh pengen kerja, tapi saya nggak tahu apa yang jadi bakat saya gitu. Lebih penting ngikutin passion atau yang disebutnya idealisme atau prioritas gitu. Itu yang paling sering muncul gitu kan. Dan yang paling sering sering jadi masalah adalah banyak banget teman-teman kita give up ya, anak-anak zaman sekarang itu menyerah karena mereka merasa bekerja itu nggak sesuai dengan passion gitu. Nah, ini yang sebenarnya mindset yang salah. Ketika mereka justru yaitu tadi menganggap passion itu adalah segalanya. Aku akan bisa produktif, aku akan bisa perform, aku akan bisa all out, aku akan bisa memberikan yang terbaik ketika aku tuh bekerja dengan passion. Padahal nih anak-anak fresh graduate itu baru tahu passion gitu kan, baru tahu ketika ya mungkin baca-baca gitu kan, lihat di YouTube, lihat orang yang bekerja sesuai dengan passionnya gitu kan. Padahal mereka tidak memahami bagaimana proses orang tersebut untuk bisa mendapatkan passionnya. Sekarang kalau saya tanya, berapa sih orang yang memang benar-benar bisa bekerja sesuai dengan passion? Itu one in million gitu ya. Gitu. Jadi gini, ketika teman-teman memang itu tadi kembali ketika ditanya gitu kan penting mana passion atau profesional gitu ya atau prioritas gitu ya. Jadi gini, ketika nih saya kasih analogi ya. Sekarang misalnya nih aku gitu ya. Aku lahir dari yang keluarga yang biasa aja gitu kan. Sehingga aku tuh habis lulus ada keinginan dalam diri untuk segera mandiri secara finansial. Misalnya seperti itu ya. Prioritasku adalah mandiri secara finansial agar apa? Agar aku tidak membebani ke kedua orang tuaku gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, passionku tuh apa ya? Passionku itu adalah mungkin dulu itu jadi MC, dulu itu nge-host, dulu itu misalnya jadi apa? Ya yang di dunia dunia seperti itulah ya, dunia apa namanya MC dan lain-lain gitu kan. Kemudian aku realistis dengan mengembalikan
kepada prioritasku. Apa sih yang menjadi prioritasku? Oke, mandiri finansial. Mandiri finansial tuh yang bagaimana? Oh, yang aku bisa menghidupi kehidupanku, yang aku bisa menabung untuk beli rumah, aku bisa nabung untuk beli mobil gitu kan. Kemudian aku membandingkan, oke, aku menghitung gaji MC, waktu itu aku domisilinya di Jogja, kira-kira berapa ya kalau di Jogja? Oh, 1 juta. Itu udah banyak banget gitu ya. Oke, 1 juta katakanlah. Sebulan bisa berapa kali sih? Oke, dengan katakanlah penghasilan misalnya sebulan 5 juta gitu kan. Atau itu udah banyak banget ya, 3 juta katakanlah gitu. 3 juta. Dan itu pun belum pasti kan. Nah, kemudian 3 juta. Kira-kira dari 3 juta ini, itu bisa mendukung prioritasku nggak? Atau bisa membantuku merealisasikan prioritasku nggak? Dan ternyata setelah saya analisis, jawabannya enggak. Gitu kan. Sehingga di situ saya nggak berusaha menekan diriku, oke aku ya kalau aku habis lulus ya aku kerjanya sesuai passionku, di mana passionku saat ini jadi MC gitu. Nggak, tapi aku fokus kepada apa yang menjadi prioritasku, yaitu mandiri secara finansial, di mana detailnya tadi udah saya jelasin ya, udah aku jelasin. Kemudian itu yang membuat aku, oke, aku memutuskan untuk jadi karyawan di perusahaan tambang. Seperti itu. Emang dari dulu udah cita-citaku gitu tuh. Itu tanpa aku memikirkan apakah jadi karyawan itu passionku atau bukan gitu. Dan ternyata setelah aku menjalani menjadi seorang karyawan gitu kan, ternyata menyenangkan kok. Yang aku ternyata bukan sesuatu hal yang nggak enak, bukan sesuatu hal yang berat, bukan sesuatu hal yang apa. Jadi di situ aku menyimpulkan bahwa passion itu adalah sesuatu yang memang harus kita cari, harus kita explore, harus kita uji sampai di manakah batas limit kita. Seperti itu. Dan ketika kemudian teman-teman di sini ternyata ya, misalnya teman-teman habis lulus gitu kan, ternyata teman-teman tuh anaknya orang yang sangat kaya raya gitu ya. Kalian tidak dibenturkan dengan keharusan untuk mandiri finansial, kalian tidak dibenturkan untuk harus mungkin membantu perekonomian keluarga, dan lain-lain. Itu adalah privilege bagi kalian. Privilege apa? Privilege untuk mengeksplor apa yang menjadi passion kalian. Jadi, gitu kan, intinya adalah kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita. Ya, jadi kalau tanya intinya tuh kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita. Kalau memang yang menjadi prioritas kita itu di situ seperti yang saya alami gitu kan, saya nggak punya ruang untuk mengeksplor apa yang jadi passion saya. Tapi beda mungkin kalau dulu saya juga anaknya konglomerat gitu ya, mungkin saya nggak akan kepikiran tuh untuk menjadi seorang karyawati dan lain-lain. Mungkin saya akan ya udahlah mengeksplor diri saya untuk jadi MC di sana sini gitu kan, memperluas sayap saya kayak gitu kan. Nah, tapi itu tadi, kita harus tahu apa yang jadi prioritas kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita putuskan, apakah kita bisa mengikuti passion kita, atau kita harus rasional, kita harus logis, gitu. Itu sih Mbak Ayu, semoga menjawab ya. Oke Kak, nah tadi kan Kak Ina nih udah cerita nih kan. Terus aku kepikiran nih Kak, bener nggak sih Kak kalau passion seseorang tuh bisa berubah-ubah? Oh, passion seorang tuh bisa berubah-ubah, bisa banget gitu ya, bisa banget. Jadi nggak ada sesuatu di dunia ini tuh nggak ada suatu hal yang pasti gitu ya. Makanya itu, passion itu adalah sesuatu yang dieksplor. Jadi bisa aja nih, hari ini passion kita A, gitu ya. Pada saat kita menjalani A, kemudian kita mengenal proses B, proses C, proses D, gitu kan. Wah, ternyata proses B menyenangkan ya. Jadi misalnya gini, misalnya kita jadi seorang artis gitu ya. Pada saat kita jadi seorang artis gitu kan, tadinya passion kita tuh seorang artis. Kemudian ketika kita menjadi seorang artis, kita jadi belajar caranya bikin film, kita jadi belajar editing film dan lain-lain gitu kan. Kita jadi belajar bagaimana memanage sebuah situasi lokasi syuting gitu kan. Ternyata setelah menjalani sebagai seorang artis gitu kan dan mengenal tadi proses-proses itu tadi, wah ternyata aku jatuh cinta nih pada aktivitas seorang produser gitu ya. Nah, yang tadinya passionnya artis, kok aku jadi lebih tertarik jadi produser ya? Jadi sangat-sangatlah memungkinkan gitu ya, sangat-sangatlah normal, sangat-sangatlah manusiawi ketika pada suatu hari passion teman-teman A kemudian berubah menjadi B.
Karena itu tadi, passion itu bukan sesuatu hal yang pasti, bukan sesuatu hal yang saklek, tetapi sesuatu hal yang harus terus kita explore. Sehingga kita tahu apa sih yang jadi kesukaan kita. Seperti itu. Nah, sahabat berproses tadi udah tahu ya, ternyata passion itu bisa berubah-ubah dan ternyata diri kita sendiri tuh juga butuh waktu buat mengeksplor diri semakin dalam ya, Kak ya. Betul banget. Dan oh Oke, ya, Kak, ini oke. aku bisa menyampaikan satu statement ya. Jadi waktu itu aku pernah ngundang Pak Hmm, Reni Cici Suhardono. Beliau itu adalah dulu penulis buku yang your career is not your career is your passion, atau is not your job is not your career is not your job, apa ya, saya lupa deh. Pokoknya intinya dia tuh emang bapaknya tentang passion deh. Nah, kemudian di sini dia mengatakan bahwa passion itu adalah, itu bisa dikatakan passion ketika kamu mengerjakan satu hal tersebut bisa membuat kamu merasa berdaya atau merasa kamu itu menjadi manusia yang bermanfaat. Maka itulah yang disebut passion. Seperti itu. oke, luar biasa banget nih, Kak. Oke, Kak, ini ada sahabat berproses yang mau tanya nih. Kak, kalau bekerja tanpa didasari passion nih, apakah ada efeknya? Oke. Efeknya sebenarnya itu semua adalah tergantung mindset. Karena itu tadi, kalau kita punya mindset bahwa kita tahu apa yang jadi prioritas kita, ya. Kita tahu apa yang jadi prioritas kita. Oke, prioritasku misalnya adalah aku segera mandiri. Tadi yang seperti saya ceritakan ya. Aku habis lulus, prioritasku adalah mandiri secara finansial, gitu ya. Kalau dipikirin, passionku itu adalah jadi MC. Tapi aku kemudian logis, aku kemudian realistis bahwa yang namanya jadi MC di Jogja, itu karirnya berkembangnya nggak begitu cepat dan pendapatannya juga minim. Sehingga aku mencari profesi yang bisa membuatku bisa dapat pendapatan banyak, sehingga aku bisa menabung dengan cepat. Akhirnya aku menjadi seorang karyawan. Karyawan itu bukan passionku, gitu ya. Karyawan itu bukan passionku. Tetapi ketika aku mengawali menjadi seorang karyawan, aku tidak mengkotak-kotakan mindset bahwa aduh aku bekerja jadi karyawan nih, ini bukan bukan passion aku nih, aduh ini nanti pasti aku nggak semangat deh. Ketika kita udah berpikir seperti itu, ketika kita udah punya mindset seperti itu, maka itu yang akan terjadi. Jadi kuncinya teman-teman, udah deh, kita start from, ya udah, apa yang menjadi prioritas kita. Kita tutup mata dulu terhadap apa yang menjadi passion kita. Ketika passionmu bisa sejalan dengan prioritasmu, maka bersyukurlah. Tetapi ketika passionmu tidak sejalan dengan prioritasmu, maka bijaklah memilih apa yang menjadi prioritasmu. Ya, karena yang prioritas itu lebih penting. Sehingga ketika, yaitu tadi, bekerja nggak sesuai passion, ketika kita membangun mindset bahwa passion itu adalah sesuatu yang untuk dieksplor loh, gitu. Jadi siapa tahu aku mengerjakan ini yang awalnya aku biasa aja gitu kan, siapa tahu aku menjadi suka. Itu bisa terjadi jika kita tidak mengkotak-kotakan diri kita atau mindset kita bahwa ya aku kalau mau enjoy bekerja, kalau mau perform bekerja, kalau mau semangat ya kerjanya harus sesuai passion. Kalau kita sudah punya mindset seperti itu, maka itu akan menjadi excuse untuk diri kita, untuk selalu excuse diri kita untuk ketika kita nggak perform gitu kan, kita selalu memaklumi diri kita. Ya maklumlah kan aku nggak sesuai passion, akan selalu diri kita akan kemudian selalu mencari pembenaran. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah teman-teman tolong hilangkan kata-kata passion dulu tuh, gitu ya. Lebih penting teman-teman tuh memprioritaskan apa yang menjadi prioritas teman-teman, tujuan utama teman-teman. Karena apa? Karena passion itu bisa dieksplor, ya. Jangan buru-buru menentukan ini bukan passionku ketika kamu belum mencoba hal tersebut. Karena siapa tahu hal baru tersebut itu menjadi hal yang akan kamu sukai juga. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, ini ada yang bertanya nih, Kak. Kebetulan saya sudah bekerja, Kak. Mau nanya nih, kalau ternyata kita merasa nggak cocok dengan pekerjaan kita saat ini, apa yang Kakak sarankan sebagai HC expert? Gimana Oh, nih, Kak Ina kira-kira? yuk pertanyaannya. Jadi kalau udah bekerja terus merasa nggak cocok ya. Jadi gini sih teman-teman,
Saya cuma pengen menjelaskan dulu ya, siklus yang kita alami ketika kita berada di suatu lingkungan yang baru. Pertama, siklus tersebut yang kita rasakan itu adalah kita enjoy, kita merasa cocok, ya. Kemudian itu mungkin 1-2 minggu, 1 bulan pertama kita merasakan cocok. Kemudian berjalan, udah mulai kenal dengan banyak orang, udah mulai banyak terlibat, mulai tuh dinamikanya terjadi, mulai bentrok-bentroknya terjadi. Oke, kok kayaknya nggak enak ya, aduh kok kayaknya nggak cocok ya, aduh kok kayaknya ini nggak, gitu ya. Ketika teman-teman berada di dalam situasi tersebut atau fase tersebut, teman-teman jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa, aduh aku nggak cocok nih, aduh aku ini kayaknya stres deh di tempat ini, aduh aku kayaknya ini, aduh udah aduh duluan nih, gitu ya. Ketika teman-teman berada dalam situasi tersebut, gitu ya, beri ruang diri kita untuk berproses, ya. Berproses apa? Berproses untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya. Karena apa? Karena kan kita memang berada di situasi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi pasti ada sesuatu hal yang menimbulkan dinamika karena kita yaitu tadi, karena yang sebelumnya A menjadi B, yang sebelumnya C menjadi D. Dan itu adalah butuh proses untuk menyesuaikannya. Sehingga yang tadinya kita enjoy, nggak enjoy gitu ya, kita kemudian berproses, akhirnya kita bisa enjoy lagi. Ya, kita bisa enjoy, oke, aku udah bisa nih menyesuaikan diri, aku udah bisa nih adjust gitu ya. Kemudian ketika kita udah enjoy, ini bukan berarti kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan terus loh. Mengalami hal-hal yang situasinya menyenangkan terus loh. Karena nanti kita akan berada di fase juga untuk nggak enjoy lagi. Kita harus paham bahwa siklus itu akan terus berputar. Roda terus berputar, dunia terus berputar. Jadi ketika teman-teman tadinya enjoy, jadi nggak enjoy, jadi enjoy, ya kita harus ingat bahwa ya pasti akan mengalami situasi nggak menyenangkan lagi. Seperti itu. Ya, jadi kalau saran saya, silahkan coba dievaluasi dulu nih. Ini udah berapa lama kerja, gitu kan? Kalau baru awal-awal, baru sebulan, 2 bulan, gitu kan? Mungkin ini adalah memang nggak nyaman yang ditimbulkan karena memang proses adaptasi di awal, gitu ya. Kalau memang itu yang terjadi, saran saya, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk keluar dulu. Coba deh adjust diri kita, beri ruang diri kita untuk bisa beradaptasi. Tapi kalau ternyata mungkin udah bertahun-tahun kerja nih, gitu ya, coba deh dievaluasi lagi, di data, di mapping, apa sih yang membuat kita nggak enjoy kerja di perusahaan tersebut. Kalau memang itu sudah menyalahi idealisme kita, gitu kan, udah mungkin membuat kita harus menyalahi integritas kita, gitu kan. Silahkan untuk mengambil keputusan resign dari tempat perusahaan tersebut. Tetapi ketika itu memang bukan hanya ya, tapi masih sekedar bukan value, bukan terkait integrity, gitu kan. Coba deh kita pertimbangkan aspek-aspeknya, lebih banyak ruginya atau untungnya kalau kita keluar. Karena gini teman-teman, ketika kita menghindari sesuatu permasalahan di sesuatu tempat, gitu ya, itu kan sebenarnya sama aja ujian ya, ujian untuk naik level ya. Kita kemudian keluar dari perusahaan tersebut hanya untuk menghindari ujian tersebut, kemudian kita berharap di perusahaan lain keadaannya akan lebih baik, gitu ya. Itu sebenarnya di perusahaan baru, itu nanti kita akan menemukan ujian itu lagi. Ya, jadi itu tidak menyelesaikan masalah teman-teman, tetapi hanya memindahkan masalah ke tempat lain, gitu ya. Kita akan terus dipertemukan dengan masalah tersebut sampai kita memang bisa berdamai atau menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Karena masalah tersebut kalau diibaratkan itu sebagai ujian kita buat naik kelas, gitu ya. Dan kita akan terus ditemukan dengan ujian tersebut sampai akhirnya kita bisa tuh naik kelas atau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga yaitu tadi, ya kalau teman-teman keluarnya memang based on dari bukan permasalahan uh,
apa idealisme yang bertolak belakang atau value integrity gitu kan, tapi lebih ke masalah pribadi, masalah emosional gitu kan. Nah, itu silahkan teman-teman mungkin bisa pertimbangkan ya, karena dengan kita menghindar itu sebenarnya nggak akan menyelesaikan masalah gitu kan, tapi hanya memindahkan masalah nanti ke tempat pekerjaan baru kita, karena sejatinya masalah itu adalah sesuatu ujian kita yang mampu membuat kita untuk naik level ya. Jadi dimanapun kita akan bertemu dengan masalah tersebut karena masalah itu adalah ujian kita agar bisa naik level seperti itu sih Mbak Ayu, semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi, sahabat berproses. Nah, Kak, ini juga ada yang bertanya nih, tapi kalau bertahan dengan pekerjaan yang nggak enjoy, toksik nggak sih, Kak, buat kita pribadi? Oke, baik, jadi gini, kalau kita nggak apa ya bertahan di pekerjaan yang kita nggak enjoy atau yang kita tuh bener-bener menjalaninya tuh secara terpaksa banget gitu ya. Sebenarnya toxic itu tuh datangnya tuh dari mindset kita gitu ya. Jadi semua itu kembali kepada mindset teman-teman. Ketika kita memang bisa fokus kepada apa yang menjadi prioritas kita gitu ya. Prioritas kita itu apa gitu kan. Kita fokus terhadap itu, ya maka kita memang akan bisa membawa diri kita tuh untuk mengendalikan segala emosi atau keadaan yang kita alami ketika di dunia kerja. Seperti itu ya. Jadi enjoy enggaknya gitu kan, itu semua tuh ada apa namanya berangkat dari mindset kita gitu. Kalau memang mindsetnya teman-teman itu udah yang menjalani dengan terpaksa gitu kan, karena aduh ini sebenarnya aku nggak suka banget gitu kan, coba deh teman-teman pikirkan lagi apa yang jadi prioritas teman-teman. Mungkin yang di sini prioritas teman-teman membantu keluarga, coba deh kita ingat keluarga kita, seberapa besar sih harapan keluarga kita kepada kita gitu kan. Dan akan sangat egois ketika kita menomorsatukan uh, apa yang menjadi passion kita, karena sebenarnya itu semua bisa di manage loh gitu kan. Itu semua berangkat dari apa yang menjadi mindset kita, pola pikir kita, seperti itu sih. Nah kecuali ya itu tadi, kalau misalnya memang aduh kita tuh bertahan ya, sebenarnya mungkin ya aku akan mencoba bertahan gitu, tapi di perusahaan tersebut itu tuh ya itu tadi value-nya tuh bener-bener bertolak belakang gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kalau udah terkait value, udah terkait integritas, terkait idealisme, terkait itu tadi value, integritas dan lain-lain gitu ya. Kalau memang itu sudah bertolak belakang gitu kan, dan membuat kita nggak betah, ya itu silahkan keputusan dari teman-teman semua. Ya, seberapa besar kapasitas yang kita miliki untuk bertahan terhadap perusahaan yang value-nya nggak sejalan dengan kita. Tapi pastikan ketika kita memutuskan itu nggak sejalan, itu memang benar-benar sesuai dengan apa ya, secara objektif gitu ya, bukan emosi sesaat, bukan unsur subjektivitasnya tinggi, bukan ya, tetapi memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita rasakan, seperti itu. Oke, semoga membantu ya, Kak, jawabannya tadi. Nah, Kak, aku jadi punya pertanyaan nih. Kira-kira bisa nggak sih, Kak, passion dan juga profession nih berdiri berbarengan gitu? Gimana Mbak, kalau passion dan profession berdiri berbarengan? Berdiri berbarengan, iya. Oh, bisa banget. Jadi contoh banyak ya, contoh orang-orang yang bisa gitu kan menjalankan passion dan profession itu secara berbarengan. Kayak contohnya saya punya temen yang namanya uh, psikolog terkenal, selebgram juga, namanya Analisa gitu kan. Itu dia adalah salah satu tokoh apa ya, bukti konkret bahwa ketika dia menjalani passionnya dia, menjalani pekerjaannya dia itu sesuai passion ya. Dan ketika kita menemukan teman-teman kita seperti itu dan kita belum seperti itu ya, ini note to myself juga ya, jangan kemudian kita iri teman-teman. Karena apa? Karena setiap orang tuh punya jalan sendiri-sendiri. One in million orang yang bisa bekerja langsung sesuai passionnya. Itu one in million. Kayak saya pribadi gitu ya. Sekarang saya bisa menjalani pekerjaan sesuai passion. Tapi gitu kan, udah banyak banget nih
proses yang aku lalui hingga aku bisa sampai di titik ini, gitu ya. Jadi ketika ditanya bisa atau enggak, itu bisa banget gitu ya. Itu bisa banget bahwa passion itu bisa berjalan beriringan dengan profession. Tetapi setiap orang itu ada yang mungkin bisa langsung mendapatkan hal tersebut, tapi ada juga yang dia harus melalui proses panjang untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi intinya tetap enjoy the process dan knowing your priority. Itu sih intinya. Oke Kak. Kan tadi Kak Ina udah sharing tentang definisi dari Mm-mm, passion. Itu membuat kita lebih produktif kan Kak. Nah, ini mm-mm. ada pertanyaan nih Kak. Mungkin ini berhubungan dengan definisi passion tadi. Kalau ortu nggak ngebolehin nih, itu gimana ya Mbak? Soalnya saya lebih banyak buku psikologi daripada buku jurusan saya. Restu restu orang tua itu adalah segala gitu. Jadi mungkin kita obrolin aja sama orang tua. Kenapa sih Pak, Bu, kok nggak setuju dengan passion kita, passion yang ingin saya gitu kan. Kita coba pahami apa yang jadi keinginan orang tua. Karena ya kita harus menghormati sih kalau kalau saran saya apa yang jadi keinginan orang tua itu adalah prioritas. Dan terbukti juga ketika saya mengikuti apa yang menjadi keinginan dari orang tua saya, ternyata itu menjadi jalan saya. Menjadi jalan saya hingga sampai ke titik ini. Kalau dipikir-pikir, dulu passion saya tuh jadi duta besar. Tapi orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang psikolog. Saya tanya, kenapa sih Pak, Bu, kok nggak setuju saya jadi duta besar? Ya karena nanti kamu akan begini begini begini, kamu nanti akan apa namanya keluar negeri di mana kamu nanti akan punya suami, apa iya suamimu akan ngikutin kamu, itu nanti dalam keluarga nanti nggak akan sehat bla 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 gitu kan. Ya saya nggak langsung setuju sih, tapi saya coba memahami, saya coba mencerna gitu kan. Dan akhirnya saya tanya lagi, kenapa kok psikologi gitu kan. Ya psikologi itu adalah jurusan yang memang bisa nih kamu di perusahaan banyak apa istilahnya jurusan yang memang luas lah bidangnya. Ya di berbagai kamu bisa masuk di berbagai perusahaan gitu kan. Dan akhirnya saya coba explore, saya coba cari tahu gitu kan. Akhirnya karena memang selain mempertimbangkan apa yang diinginkan orang tua gitu kan, saya akhirnya mengikuti gitu kan. Karena apa? Mengikuti dengan sukarela. Yaitu kuncinya adalah selain memahami ridho Allah itu adalah ridho orang tua, saya coba cari-cari, oke, ternyata enak juga kok jadi psikolog, ternyata enak juga kok di jurusan psikologi, jadi cari yang baik-baik nih dari saran orang tua tuh apa, gitu ya. Intinya adalah teman-teman, ya ini kembali ke preferensi masing-masing sih. Tapi kalau ditanya apa saran saya, prioritaskan dengarkan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Karena kita nggak akan pernah tahu. Dan siapa tahu jalan Allah itu lewat orang tua. Lewat petuah, saran, nasihat dari orang tua. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak Ina atas jawabannya. Nih, Kak ada yang tanya nih, apakah iya genuine success tidak lain adalah finansial? Seberapa penting mental accounting dalam kesuksesan? Oke. Uh, hmm, genuine success ini ya, genuine success tidak tidak lain adalah finansial. Ini sebenarnya tergantung preferensi orang masing-masing ya. Ada orang yang memang tolak ukurnya indikator keberhasilan mereka apabila mereka sudah punya tabungan berapa T mungkin ya. Mereka udah punya aset seberapa banyak gitu ya. Tapi ini nggak bisa di-generate, nggak bisa dipukul rata bahwa setiap manusia bisa dianggap kalau sukses itu kalau mereka sudah mandiri secara finansial, mereka sudah kaya raya, dan lain-lain. Ada juga ya orang yang kaya raya tapi merasa dia belum sukses. Karena mungkin ada yang merasa aku kok kayaknya aku memang kaya secara finansial. Aku udah punya ini itu, tapi aku merasa hidupku nih kering, miskin gitu kan. Setelah ditanya lebih lanjut, kenapa merasa seperti itu? Karena aku merasa hidupku ini tuh nggak bermanfaat untuk orang lain
gitu. Jadi ketika diulik lebih lanjut gitu kan, ditanya lebih lanjut, jadi sebenarnya arti kesuksesan Bapak itu apa? Arti kesuksesan menurutku adalah ketika aku sudah banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian ada juga tuh yang bilang, ya dia bisa bilang gitu karena dia duitnya udah banyak, karena udah nggak ada lagi yang dicari, gitu kan. Nah, kemudian saya ketemu lagi nih sama teman saya yang dia itu bahagia gitu kan, tapi dia biasa aja kehidupan ekonominya gitu kan. Bahkan bisa dibilang dia tengah ke bawah gitu kan. Saya tanya, kamu bahagia? Bahagia banget gitu. Loh, tapi kalau dilihat nih rumah kamu maksudnya ya sederhana gitu kan, masih ada rumah yang bocor, kemudian makanannya juga bukan makanan yang mewah yang bisa makan daging ikan setiap hari gitu kan. Kemudian baju-baju yang dipakai, kemudian kendaraan yang dimiliki gitu kan. Terus jawabannya adalah karena tolak ukur kebahagiaanku bukan dari materi yang aku miliki, tapi dari seberapa seringkah quality timeku bersama keluargaku. Seberapa sehatkah anakku tumbuh berkembang. Seberapa bahagiakah hubunganku dengan istriku. Seperti itu. Jadi kalau ditanya gitu kan ya, eh, genuine success itu apakah finansial atau enggak, itu kembali ke preferensi masing-masing. Ya, jadi dan culture negara, kemudian pola pola asuh keluarga itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Kalau ditanya gimana, saya mungkin men-challenge gitu ya, Mbak Syafa gitu kan, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang paling bisa membuatku bahagia? Apakah dengan memiliki banyak uang bisa membuatku bahagia? Apakah bisa kalau aku udah mencapai ini bisa bahagia gitu kan? Jadi silahkan renungkan kira-kira apa sih yang ingin kita cari dalam kehidupan ini yang mampu menjadikan kita manusia seutuhnya yang membuat kita menjadi pribadi yang bahagia. Itu Mbak Ayu. Semoga menjawab ya Mbak Syafa ya. Oke, terima kasih Kak Ina. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, kan aku seorang fresh graduate nih. Aku sendiri juga masih belum menyadari passion yang dimiliki sebenarnya tuh di bidang apa gitu. Ada nggak sih Kak cara atau tips biar eh, sahabat berproses dan juga aku nih menemukan passion gitu? Oke, baiklah. Jadi teman-teman di sini ingat ya, tolong jangan terpatok pada aku habis lulus kerja harus sesuai passion. Jadi PR-ku habis lulus adalah cari passionku. Ketika kalian punya mindset seperti itu, maka bisa dipastikan kalian itu akan stuck atau progresnya lambat ya. Jadi intinya adalah ketika kalian habis lulus, kalian tuh harus tahu apa sih yang kalian ingin capai ke depan. Ya, kalau kalian bingung, kalian mau mencapai apa, coba deh kalian pejamkan mata, kemudian pikirkan, kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau ketika nanti aku udah tua, aku tuh pengen jadi apa? Gitu. Ya, jadi pikirkan, oke, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, jadi ini, jadi itu, gitu. Baiklah, kalau kayak gitu, habis ketika kita tahu apa yang jadi in the end of mind kita, kemudian kita bikin steppingnya tuh bagaimana cara untuk bisa mencapai in the end of mind kita tersebut. Kok ternyata dalam stepping tersebut gitu ya, kok kita menemukan sesuatu hal yang kita sukai atau itu menjadi passion kita, maka syukuri. Tetapi ketika dalam menyusun stepping ada hal-hal yang tidak kita sukai, gitu kan? Ya kita harus fokus terhadap apa yang menjadi in the end of mind kita. Kalau bingung lagi, Mbak aku bingung nih apa yang jadi in the end of mind kita. Coba deh, lihat sekeliling kita. Atau tanya orang tua kita, tanya keluarga kita. Ya, apa sih yang mereka harapkan dari diri kita? Gitu kan, apa sih ekspektasi mereka terhadap diri kita? Oh, ada yang berekspektasi, aku berekspektasi kamu tuh segera lulus untuk membantu perekonomian keluarga. Misalnya ada yang seperti itu, gitu kan. Ya kita harus sadar, kita harus tahu prioritas tersebut seperti itu. Jadi kalau ditanya apa tips and triknya, kita harus tahu apa yang menjadi in the end of mind kita. Kita harus tahu apa yang menjadi ekspektasi keluarga
terhadap diri kita. Kita harus tahu apa kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita. Itu kuncinya. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mbak Clarissa. Oke Kak, ini ada yang bertanya nih Kak. Kak, kalau merasa overwhelmed dan tertekan dengan ekspektasi ortu terkait pekerjaan kita dan terjadi pertentangan dengan passion kita, apa yang harus dilakukan ya? Oke, kuncinya satu adalah komunikasi. Ya, kuncinya komunikasi kepada orang tua kita. Apa sih yang menjadi harapan orang tua kita kepada kita? Ya, jadi misalnya nih, ya aku tuh, misalnya ini paling sering nih buat teman-teman yang punya passion jadi musisi, tapi orang tuanya nggak setuju. Ya, orang tuanya tuh lebih berharap kita menjadi seorang karyawan dibanding menjadi seorang musisi. Ini saya kasih contoh konkret ya. Komunikasikan kepada orang tua kita. Pak, Bu, kenapa sih nggak setuju saya jadi musisi? Kemudian kan biasanya orang tua menyampaikan, ya musisi itu masa depannya nggak jelas, musisi itu seperti ini, musisi itu seperti ini gitu. Aku takut nanti kalau misalnya kamu udah berkeluarga, gitu kan, nanti, nah sedangkan pendapatannya musisi itu nggak jelas, misalnya seperti itu. Kalau mindset orang tua kan masih seperti itu. Kemudian coba deh kita komunikasikan. Oh iya Pak, paham gitu kan. Ya, paham kalau misalnya Bapak memiliki ketakutan misalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman gitu kan, coba deh mungkin bisa mensiasatinya, tetap menjadi seorang karyawan, tapi ketika ada waktu senggang gitu kan, teman-teman manfaatkan mengerjakan pekerjaan sesuai passion. Dan ketika passion tersebut sudah bisa menghasilkan materi yang besar untuk kita, ya sudah bisa mengkomersilkan lah, ya sudah bisa dikomersilkan gitu kan, maka kita bisa lepas, kita bisa lakukan pekerjaan kita sebelumnya gitu kan. Karena sejujurnya orang tua kita gitu kan pasti lebih ingin pekerjaan yang mampu menghasilkan fixed income, ya. Dan biasanya orang tua tuh nggak setuju nih kalau kita tuh apa namanya, mencoba menekuni sesuatu yang itu tuh memang bukan sesuatu yang bisa menghasilkan fixed income buat kita. Sehingga cara kita, tips dari saya biar teman-teman juga tetap mendapatkan ridho dari orang tua gitu ya. Jadi ketika nanti ada waktu senggang, di waktu weekend, di waktu selesai office hour gitu ya, coba deh lakukan apa yang jadi passion kita. Dan usahakan apa yang menjadi passion kita itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan buat kita. Ketika penghasilannya itu sudah melebihi atau sudah sama dengan penghasilan kita di pekerjaan kita sebelumnya, maka kita bisa komunikasikan kepada orang tua kita bahwa Pak, Bu, itu sekarang saya sudah mengerjakan ini dan penghasilannya seperti ini. Sehingga keputusannya saya akan mencoba melepaskan apa yang menjadi pekerjaan saya ini. Gitu. Itu penerimaan orang tua kita akan berbeda loh dibanding ketika kita langsung nggak bisa Pak, ya pokoknya saya akan mengerjakan sesuai passion saya gitu kan, saya pokoknya nggak mau deh kerja di situ lagi. Jangan sampai orang tua kita marah, karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua gitu. Takutnya nanti orang tua kita marah, pekerjaan kita yang sesuai passion kita itu jadi nggak lancar karena orang tua kita nggak ridho. Itu sih Mbak Ayu. Iya Kak, betul banget. Kuncinya tetap di komunikasi ya Kak. Lagian juga orang tua kan ingin anak yang terbaik ya Kak ya. Mm-mm. Oke, ini ada yang bertanya nih Kak. Mohon saran Kak, anak remaja saya masih bingung untuk memilih jurusan yang akan diambil nanti pada saat kuliah yang berkenaan dengan passionnya. Sebagai Mm. ibunya, apa yang bisa bantu untuk membantu mencerahkan mindsetnya akan passion dan professionnya? Oke, Ini baik. dari Mungkin sisi orang tua nih Kak. ya, mungkin saya bisa menempatkan diri dulu ketika saya jadi anak ya. Saya jadi anak tuh saya nggak tahu apa yang jadi passion saya gitu kan. Dan saya cukup bisa terbuka ketika saya ditanya sama orang tua saya, kamu tuh mau jadi apa? Gitu. Kamu tuh besok pengennya ketika sukses dalam artianmu tuh seperti apa gitu. Ya is okay, nggak apa-apa kalau masih duniawi banget gitu ya. Ya aku tuh pengen kalau sukses tuh yang bisa
kaya raya misalnya dulu waktu SMA gitu kan awal ditanyanya kayak gitu tuh. Dan saya jawabnya ya aku pengennya tuh yang masih kaya raya, duit yang banyak, punya rumah ini, punya rumah kayak gitu ya. Nah itu kan bingung ya. Terus kalau kayak gitu apa dong ya jurusannya? Terus ditanya lagi sama orang tua saya. Oke, kalau kamu ingin jadi orang yang kaya raya, pengen punya rumah banyak, berarti uangnya harus banyak kan? Kira-kira gitu ya, pekerjaan apa yang bisa buat kamu itu bisa jadi punya banyak uang gitu. Nah, kemudian, nah apa namanya? Di situ saya kemudian mikir apa ya, gitu kan. Terus saya muncul tuh berbagai option pekerjaan. Oh, bisa jadi dokter, bisa jadi duta besar, bisa jadi ini, gitu kan. Ada banyak lah. Kemudian orang tua saya challenge lagi. Nah, dari pekerjaan ini, mana yang paling kamu sukai? Coba deh kamu tulis plus minusnya. Plusnya, oke, jadi dokter. Jadi dokter itu belajarnya sulit. Harus ini, harus itu, gitu kan. Kemudian minusnya itu. Kemudian plusnya adalah ya uangnya banyak dan lain-lain bisa bantu orang, gitu kan. Duta besar, bisa keliling dunia, gajinya besar, gitu kan. Minusnya adalah harus belajar bahasa, misalnya kayak gitu. Nah, dari mapping yang orang tua saya minta untuk orang tua saya minta saya melakukannya gitu kan. Dari situ kemudian saya bisa menentukan, oh kira-kira profesi yang saya sukai itu ini loh. Nah, kemudian setelah profesi yang saya sukai ini, kemudian di situ saya menentukan, orang tua saya bilang, nah dari profesi ini, kamu ke jurusan ini, gitu. Nah, kemudian ketika udah kan pada saat itu, akhirnya orang tua saya udah tuh bisa mengarahkan untuk jadi duta besar, untuk bisa jadi duta besar kamu harus masuk hubungan HI, komunikasi, dan kalau nggak salah waktu itu hukum apa ya orang tua saya mengarahkan gitu. Nah itu ada saat orang tua saya masih setuju saya jadi dubes gitu ya. Pada saat habis itu orang tua saya nggak setuju saya jadi dubes gitu kan. Kemudian saya diajak ngobrol, dibilangin, udah kamu masuk psikologi aja. Nih bisa kok psikologi juga bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin Mbak Marina ya tadi ya, Mbak Marina itu bisa jadi salah satu tips. Jadi anak kita ajak untuk membayangkan, memikirkan, menentukan mereka tuh sukses itu seperti apa. Apa sih yang ingin mereka capai di masa depan mereka. Kemudian kita ajak tarik mundur untuk bisa mencapai tersebut. Profesi apa nih yang bisa kamu jalani untuk mendapatkan untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Ketika udah profesinya apa, terus suruh tulis tuh plus minusnya. Nah, yang kita pilih adalah yang paling banyak plusnya. Nah, dari situ tuh bisa kemudian dipetakan, oh untuk menjadi profesi ini masuk ke jurusan A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, ini mungkin nih Mbak, aku nyambung sedikit nih tadi dari Red 19 ya. Wah seru nih ya. Jadi ini yang terkait yang itu tadi ya. Ketika pekerjaannya nggak sesuai dengan passion dan orang tuanya berharap gitu kan. Seru sih kalau orang tua bisa diajak discuss dengan terbuka sama anak. Pengen banget bisa lepas diskusi terbuka dengan orang tua. Oke, saya paham nggak semua orang tua bisa diajak diskusi. Kuncinya itu tadi yang saya katakan. Ketika orang tua kita nggak bisa diajak diskusi, di saat waktu luang kita lakukan untuk exploring apa yang menjadi passion kita ya. Ketika kita sudah explore terus passion kita, terus menerus lakukan hingga akhirnya passion kita ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan untuk kita ya. Dan kalau sudah penghasilannya sudah sama dengan profesi kita saat ini atau bahkan melebihi, baru deh kita ketemu sama orang tua kita menyampaikan. Nah, biasanya itu lebih efektif ya dibanding buat bagi orang tua yang memang sulit untuk diajak diskusi, itu caranya lebih efektif dibanding kita di awal ngajak omong gitu kan. Biasanya orang tua juga sungkan atau enggan untuk terbuka sama kita. Jadi lebih efektif kalau udah langsung nih dikasih fakta, udah langsung dikasih bukti, nih loh Pak Bu bahwa passionku ini juga bisa menghasilkan sesuatu nominal yang sama dengan ketika aku bekerja. Di mana which is yang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Dan itu saya rasa itu cukup efektif kok
di beberapa banyak orang yang sudah mencoba mempraktekannya. Jadi bisa dicoba, Mas atau Mbak nih, nggak tahu. Oke Kak, dan ini ada yang bertanya, Hmm, kalau menurut Kakak dalam ranah karir, mendingan be brief atau be practical? Dua-duanya dong. Dua-duanya, dua-duanya harus kita jalankan gitu kan. Ini aku kurang paham sih sebenarnya, be brave-nya yang bagaimana, be practical-nya bagaimana. Ini agak kurang paham, tapi kalau coba menurut pemahaman saya ya, intinya adalah be brave. Misalnya berani dalam mengambil keputusan, berani dalam mengambil opportunity, berani dalam mencoba suatu hal yang baru gitu kan, berani dalam mengambil resiko gitu kan. Keberanian ini juga harus kita iringi gitu kan dengan be practical gitu. Jadi ini adalah sebuah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Seperti itu. Berarti keduanya itu beriringan ya Kak ya? Benar banget gitu. Jadi bagaimana ketika kita berani gitu kan, kita juga harus konsekuen bisa mempraktekkan gitu loh. Mempraktekkan. Jadi jangan cuma berani aja gitu. Jangan juga kita cuma praktek tapi kita nggak berani untuk mengambil resiko, kita nggak berani untuk explore lebih dalam gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya saling melengkapi. Seperti itu, Mbak Ayu. Nggak kerasa nih udah jam 5. Iya nih Kak, agak kerasa kita mendekati jam 6 ya Kak ya. Oh iya, Nah, sorry. oke, sebagai eh, penutupan terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Ina ada pesan nih untuk sahabat berproses semuanya, Oke, terutama untuk mahasiswa yang sedang mencari tahu passionnya atau mungkin untuk para fresh graduate di luar sana. oke, baik teman-teman, terutama buat teman-teman fresh graduate, teman-teman mahasiswa tingkat akhir gitu ya, yang galau mau kerja di mana, yang mau kerja jadi apa, yang masih terjebak pada passion. Aku cuma minta pesan satu gitu ya. Ketika kamu habis lulus, mau cari kerja, hilangkan mindset bahwa bekerja harus sesuai passion. Tapi bangunlah mindset bekerja sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kita. Yang kita lakukan itu adalah apa yang menjadi yang dapat menunjang prioritas kita. Seperti itu. Jadi, karena apa? Karena teman-teman, passion itu bukan sesuatu hal yang untuk ditemukan gitu ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang untuk dieksplor ya. Passion itu bisa kita dapat dengan kita exploring. Bukan hanya dengan kita cari-cari, kita pikirin, kita baca-baca, enggak. Tapi kita bisa menemukan passion ketika kita sudah terjun langsung melakukan hal-hal yang coba kita lakukan. Baru deh kita bisa menentukan, oh itu passionku, oh ini bukan passionku. Jadi intinya pesannya teman-teman, jangan habiskan waktu kita cuma hanya memikirkan apa sih, aduh ini passionku apa gitu kan. Jangan sampai kita kehilangan banyak waktu, tahu-tahu umur kita udah berapa, tahu-tahu teman kita udah gimana gitu kan. Jangan kita habiskan waktu hanya untuk memikirkan apa yang menjadi passion kita. Lebih baik kita manfaatkan waktu untuk mengeksplor hal-hal kesempatan apa yang ada di depan kita. Itu tadi. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Good luck ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ina. Nggak kerasa nih Kak, kita udah ada di penghujung acara. Aku mau merecap sedikit nih biar teman-teman sahabat berproses ini eh, ingat dengan poin-poinnya tadi yang disampaikan oleh Kak Ina. Tadi definisi dari passion sendiri adalah hal yang kita sukai, tapi membuat kita menjadi lebih produktif lagi. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa hobi, bakat, dan minat itu berbeda banget dengan passion sahabat berproses. Nah, dan juga tadi Kak Ina udah sharing tentang gimana sih tips kita buat menemukan passion. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita ingin capai. Seperti kira-kira 5 tahun ke depan kita mau jadi apa. Kemudian kita perlu menyusun stepping dan harus fokus dengan in the end of mind kita. Nah, apabila orang tua dari sahabat berproses itu bertentangan dengan passion kalian, ini perlu kuncinya adalah komunikasi. Kemudian melakukan passion di waktu yang senggang. Oke, Kak. Terima kasih banyak Kak Ina karena udah sharing hari ini meluangkan waktunya untuk
membahas passion or profession ini benar-benar bermanfaat banget buat sahabat berproses, buat aku juga ini benar-benar jadi poin-poin penting banget. Dan semoga kita di lain kesempatan diberikan kesempatan buat ngobrol bareng lagi ya Kak, buat sharing dengan topik yang lebih seru lagi nih. Oke Oke, Kak Ina. yuk Oke bye Kak Ina, terima kasih banyak. semuanya. Assalamualaikum, mohon undur diri. Sehat-sehat. Waalaikumsalam Kak. Iya, sehat selalu Kak. Aku live ya. Oke Kak, silakan. Oke, sahabat berproses. Masih join nih sama kita. Aku mau menginformasikan nih bahwa Ruang Berproses ada event webinar yaitu SciTalk 31, SciTalk 32, dan SciTalk 33. Untuk SciTalk 31, kita membahas tentang cara memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Di tanggal 12 Maret, kemudian ada SciTalk 32 membahas tentang bagaimana 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 jika keluargaku tidak utuh, bisakah aku tetap utuh? Kemudian ada Side Talk 33 membahas tentang reparenting your inner child. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung cek di Instagramnya Ruang Berproses. Terima kasih banyak sahabat berproses yang udah nonton RB Live hari ini. Terima kasih ya. Sampai ketemu di RB Live berikutnya.